Nah, lanjut lagi. Kini kita bahas dua kabar yang cukup panas, bos. Perusahaan dirgantara Prancis Dassault Aviation kabarnya kini sedang melanjutkan lagi bekerja untuk menyelesaikan penjualan batch tambahan jet tempur Rafale ke Angkatan Udara Indonesia, bos. Nah, halo. Nih, bagaimanakah beritanya? Berapa unit lagi yang mau ditawarkan ke Indonesia? Apakah ini akibat dari F-15IX yang kemarin mundur teratur? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua, rencana kedatangan kapal induk kita sebelum hari ulang tahun TNI nanti kabarnya kini terancam buntu pula nih, bos. Masalahnya bukan ada di kita, tapi ada di parlemen Italia sana, bos. Dimana tiba-tiba pihak oposisi di Italia tak mau menyetujui program hibah kapal induk ini. Nah loh, lantas ada apakah gerangan? Apakah sawerannya kurang atau biji mana nih, bos? Penasaran beritanya? Cus, mari kita libas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama baru-baru ini tepatnya pada 16 Maret 2026 kemarin, media asing yaitu Intelligence Online telah merilis laporan panas dari Jakarta, bos. Tak main-main, dari artikel yang bisa dibaca disebutkan bahwa raksasa dirgantara Prancis yaitu Dassault Aviation kini dikabarkan tengah bergerak aktif untuk mengejar kontrak tambahan jet tempur Dassault Rafale untuk Indonesia. Nah, jadi maksudnya ini kontrak tambahan baru setelah 42 unit kemarin, bos. Dan momentumnya pun bukan sembarang waktu. Langkah ini disebut akan dilakukan menjelang kunjungan presiden kita, Pak Prabowo, yang katanya lagi-lagi akan segera ke Perancis. Dan untuk waktunya kapan, admin kurang kopi, bos. Tapi sepertinya Perancis sudah membuat strategi yang cucok mantap nih. Ibarat Montek, mereka dapat momentum pas nih, bos. Setelah kabar dari pihak Boeing yang menyatakan bahwa program jet tempur F-15IX Indonesia sudah tidak aktif lagi. Dengan kata lain, Boeing mundur teratur. Sepertinya disinilah Prancis melihat peluang emas, bos. Bayangkan saja F-15IX tiba-tiba keluar dari arena, ya kan? Kemudian untuk jet tempur Rafale kita sudah kontrak 42 unit dan sudah mulai datang. Jadi kini tinggal satu langkah lagi nih. Salesnya yo, nggak mungkin diem-diem baik, ya kan? Kalau mau untung ya harus digas terus. Harus diprospek alias di follow up. Pasalnya, kalau deal tambahan ini tembus, negara kita Indonesia pun katanya berpotensi menambah sekitar 18 sampai 24 unit Rafale, sehingga bisa membuat total armada Rafale Indonesia mencapai 66 unit, bos. Gokil habis. Ibarat kata, ketika pesaing mundur, Rafale langsung gaspol. Prancis pun nggak mau kehilangan momentum. Indonesia kini lagi di posisi strategis, mau memperkuat armada jet tempurnya, dan sekarang kita tinggal tunggu saja apakah akan ada deal Rafale baru antara Indonesia dan Prancis, entah itu lanjut F4 atau bahkan lanjut ke program Rafale F5, ya kan, Super Rafale. Mari kita nantikan bersama berita kelanjutannya, bos. Oke, lanjut kabar kedua yang kini lagi panas-panasnya, sudah dekat banget nih. Potensi kita dapat kapal induk gratis dari Italia, ya kan? Tiba-tiba plak, rem ditarik pula dari Roma, bos. Hibah kapal induk Garibaldi ke Indonesia ini kabarnya buntu di parlemen Italia. Dan seperti biasa, katanya di Italia ada masalah transparansi dan main belakang. Jadi lagi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut. Sebenarnya tanggal 16 Maret 2026 kemarin, harusnya parlemen Italia tinggal kasih lampu hijau nih, bos, pada program hibah kapal induk ke Indonesia. Namun ternyata harapan Indonesia pun tak semulus itu. Dikabarkan partai oposisi di Italia langsung maju. Mereka curiga dan meminta program ini untuk ditahan dulu. Karena bau-baunya agak aneh menurut mereka, bos. Partai oposisi di Italia seperti Partai Demokrat dan 5 Bintang pun langsung mempertanyakan satu hal yang cukup simpel tapi juga sangat nusuk nih. Kenapa kapal yang masih bernilai puluhan juta euro ini malah dikasih gratis ke Indonesia? Karena jelas mereka pun melihat
Kapal induk ini bukan kapal kecil bos, bukan kapal klotok-klotok. Ini kapal induk ya kan. Walaupun sudah dianggap tua dan pensiun, tapi ternyata nilainya masih sekitar 1 triliun rupiah. Dan ini kalau dijual bisa dapat cuan. Tapi pertanyaannya kok malah mau dikasih pula ke Indonesia. Dan karena hal ini ya sebenarnya sih wajar aja bos kalau mereka agak curiga ya kan. Akhirnya voting parlemen di Italia untuk program hibah kapal induk ke Indonesia ini pun ditunda bos. Jadi sekarang status kapal induk ini bukan lagi tinggal kirim, tapi sudah berubah menjadi masih buntu di meja politik. Dan disinilah ceritanya mulai semakin panas nih, karena ternyata ada pula nama-nama yang membuat situasi di sana makin keruh. Muncul yang namanya shadow player alias pemain bayangan di balik layar. Siapakah itu? Simak videonya sampai habis. Oke, dari sumber-sumber beritanya, plot twistnya makin kuat nih. Parlemen Italia mulai menyoroti satu perusahaan pertahanan di Italia bos, yaitu DRAS. Katanya sih perusahaan ini diduga jadi perantara dalam proses hibah kapal induk ini. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar di parlemen bos. Karena hibah kapal induk ini harusnya adalah urusan antar negara. Jadi skemanya langsung government to government, G2G. Tapi kok jadi kayak ada makelarnya pula di tengah ya kan? Dan yang bikin makin greget, perusahaan DRAS Italia ini ternyata lagi pegang proyek besar dengan Indonesia, yaitu pembangunan kapal selam senilai ratusan juta euro. Jadi, akibat hal ini langsung muncul spekulasi liar mereka bos. Jangan-jangan ini bukan cuma hibah semata nih, bukan murni kerja sama pemerintah ya kan? Tapi mungkin ada satu paket deal dengan yang lain. Bahkan tak cuma itu, nama Menteri Pertahanan Italia yaitu Mr. Guido Crosetto ternyata juga ikut terseret bos. Beliau diisukan telah melakukan pertemuan dengan petinggi DRAS di Dubai. Waduh, apa nggak kesenangan nih? Orang-orang oposisi pemerintahnya mengkritik ya kan? Walaupun pemerintah Italia langsung membantah, tapi tetap aja parlemen bilang kita butuh penjelasan yang jelas, transparansi bos, bukan cuma klarifikasi singkat. Dan akibat hal ini sekarang semuanya masih menggantung. Hibah kapal induk ini menggantung bos. Entah jadi atau malah zonk pun belum tahu. Dan bagi negara kita Indonesia ya jelas kabar ini cukup bikin deg-degan. Karena kalau gagal ya nggak kenapa-napa sih, paling kecewa aja dan malu-malu dikit lah. Tapi admin belum tahu implikasinya ke orang-orang yang sudah menyetujui, yang sudah oke ya kan. Nah, tapi untuk lebih pastinya ya lebih baik kita tunggu sajalah apakah kapal induk Garibaldi ini bakal berlayar ke Nusantara sebelum Oktober 2026 atau malah karatan pula di politik parlemen Italia. Mari kita stay tune aja bos. Karena drama baru dari Italia ini sepertinya baru dimulai. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.